Saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Vina Luciana MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis serta teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Rezlian Salsabila dengan NIM 2092332 sebagai moderator. Kemudian ada Najma Khairul Rahim dengan NIM 209232295 dan Sri Wahyuni dengan NIM 209233314. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai statistik deskriptif. Saat melakukan penelitian, pastinya kita membutuhkan data. Nah, umumnya data yang diperoleh lebih dari satu. Semakin banyak data yang diperoleh, semakin besar pula peluang untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Sebelum dilaporkan, data tersebut harus diolah dalam bentuk tabel ataupun grafik. Serangkaian proses mulai dari pengumpulan data, pengolahan, hingga penyajian ini dipelajari dalam statistik deskriptif. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan statistik deskriptif? Nah, langsung saja di sini kami akan membahas mengenai pengertian dari statistik deskriptif, kemudian tujuan statistik deskriptif, dilanjutkan dengan jenis-jenis statistik deskriptif, kemudian yang terakhir ada contoh dan pembahasan soal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai dari sub materi yang pertama, yaitu pengertian statistik bisnis, dilanjutkan dengan tujuan dan statistik deskriptif yang akan dibawakan oleh Najma Khairul Rahim. Kepada Najma, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Najma Khairul Rahim dengan NIM 209232295 dari kelas AB 5. Di sini saya akan menjelaskan pengertian statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode dalam statistika untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, meringkas, menginterpretasikan, dan menyajikan data secara deskriptif atau eksplanasi. Penyajian ini berfungsi untuk menggambarkan karakteristik suatu sampel data, namun tidak menarik kesimpulan atau probabilitas dari data tersebut. Proses penggambaran atau penginterpretasian data dalam statistika deskriptif biasanya diuraikan dalam bentuk narasi, tabel distribusi, atau diagram. Utamanya, statistika deskriptif memudahkan analis dalam menyampaikan informasi tentang kumpulan data yang tadinya sulit dipahami. Selanjutnya, yaitu tujuan statistik deskriptif. Yang pertama, memudahkan proses analis data guna penarikan kesimpulan. Yang kedua, memberikan gambaran umum sebaran data. Dan yang ketiga, memberikan gambaran umum variabel di dalam penelitian. Yang selanjutnya, jenis-jenis statistik deskriptif. Yang pertama, distribusi frekuensi. Distribusi adalah cara untuk menunjukkan frekuensi atau banyaknya objek di setiap kelas. Tujuan distribusi adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang kumpulan data yang tidak bisa diperoleh secara cepat hanya dengan melihat data asli. Distribusi ditampilkan dengan grafik atau tabel. Peneliti dapat meringkas frekuensi dari suatu variabel dalam bentuk angka atau persentase. Sebagai contoh, berikut adalah jumlah motor terjual pada bulan Juni 2022. Dari tabel di samping, dapat diketahui beberapa hal. Merek motor yang terjual paling banyak adalah motor Honda, merek motor yang terjual paling sedikit adalah Suzuki, dan Yamaha menduduki urutan kedua merek motor yang terjual paling banyak di bulan Juni. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Najma yang telah menjelaskan. Selanjutnya kita beralih ke materi yang berikutnya, yakni jenis statistik deskriptif berikut dengan contoh soal serta pembahasannya yang akan dibawakan oleh Wahyu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 209233314 dari kelas AB 5. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan jenis-jenis statistik deskriptif yang di sebelumnya dijelaskan oleh Saudari Najma. Yang kedua, ada tendensi sentral. Tendensi sentral berfokus pada nilai rata-rata dari kumpulan data. Tendensi sentral menggunakan 3 metode untuk mencari hasil, yaitu mean, median, dan modus. Mean adalah metode untuk menemukan angka rata-rata dari suatu kumpulan data. Misalnya jumlah baju anak yang terjual dari bulan Januari sampai Juni berturut-turut adalah 34, 56, 78, 45, 25, dan 56. Maka mean-nya adalah
34 ditambah 56 ditambah 78 ditambah 45 ditambah 25 ditambah 56 dibagi banyaknya data yaitu 6. Hasilnya adalah 294 dibagi 6 sama dengan 49. Maka minnya adalah 49. Yang kedua ada median. Median adalah nilai yang berada tepat di tengah kumpulan data. Contohnya, himpunan data penjualan baju anak disusun dari urutan terendah ke tinggi, dan didapatkan hasil sebagai berikut. 25, 34, 45, 56, 56, dan 78. Angka tengah dari kumpulan data tersebut adalah 45 dan 56. Maka mediannya adalah 45 ditambah 56 dibagi 2, yaitu 50,5. Yang ketiga ada modus. Modus adalah angka yang nilainya paling sering muncul atau memiliki frekuensi paling banyak. Misalnya himpunan 34, 56, 78, 45, 25, dan 56. Dari himpunan tersebut menunjukkan angka 56 muncul sebanyak 2 kali atau lebih banyak dari angka lainnya, maka modusnya adalah 56. Yang ketiga ada variabilitas. Variabilitas berfungsi menganalisis bagaimana persebaran distribusi dalam suatu kumpulan data. Di dalam variabilitas terdapat jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara data dengan nilai yang terbesar dengan data dengan nilai yang terkecil. Rumusnya adalah range sama dengan nilai maksimal dikurangin nilai minimum. Yang kedua ada variance. Variance ini mencerminkan tingkat penyebaran yang ada di kumpulan data. Semakin data tersebar, semakin besar variansinya. Variance memiliki dua rumus. Yang pertama ada rumus untuk data tidak berkelompok, yaitu variansi sama dengan sigma x dikurang x bar kuadrat dibagi n dikurangin 1. Yang kedua ada rumus untuk data berkelompok. Variansi sama dengan sigma f dikali x dikurangin x bar kuadrat dibagi n dikurangin 1. Di mana X adalah nilai data, X bar adalah rata-rata hitung, dan N sama dengan banyaknya data. Yang ketiga ada standar deviasi. Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, dan seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata sampai nilai sampel. Standar deviasi adalah akar pangkat 2 dari variansi. Rumusnya juga ada 2, yaitu untuk data tidak berkelompok, sama dengan standar deviasi sama dengan akar dari sigma dikali x min x bar kuadrat dibagi n kurang 1. Untuk data berkelompok, standar deviasi sama dengan akar dari sigma f dikali x min x bar kuadrat dibagi n dikurangin 1. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Sri Wahyuni yang telah menjelaskan. Selanjutnya ada contoh soal serta pembahasannya yang akan dibahas oleh saya sendiri. Di sini diketahui sebuah data tidak berkelompok, yaitu 20, 50, 30, 70, dan 80. Yang ditanyakan adalah range, variansi, dan standar deviasi. Untuk menentukan range, seperti yang kita ketahui, range itu adalah selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu data. Berdasarkan soal, diketahui nilai terbesar adalah 80 dan nilai terkecilnya adalah 20. Jadi 80 dikurang 20 adalah 60. Didapatkan range-nya adalah 60. Kemudian variansi dengan rumus S kuadrat sama dengan sigma X min X bar kuadrat per N min 1. Nah, untuk X di sini tuh adalah nilai data. Nilai datanya dimulai dari 20, 50, 30, 70, dan 80. Sementara X bar ini adalah rata-rata, nilai rata-rata. Mencari nilai rata-rata berarti menjumlahkan semua data dibagi banyaknya data. Didapatlah 50. Maka dari masing-masing nilai data tadi, mulai dari 20 dikurang 50 kuadrat, kemudian dijumlahkan dengan 50 dikurang 50 kuadrat, begitu seterusnya, kemudian dibagi dengan nilai data, banyaknya data yaitu 5 min 1. Kemudian didapatlah 650. Didapat variansinya 650. Nah, untuk menghitung standar deviasi, itu rumus variansi di akar kuadrat 2. Karena kita telah tahu variansinya 650, berarti tinggal di
akar kuadrat dari 650, yaitu 25,495. Sekian yang dapat saya jelaskan. Nah, setelah mendengar pembahasan dan pemaparan materi yang kami bawakan tadi, akan lebih efektif jika teman-teman tidak hanya mendengarkan dan menyimpannya saja sebagai catatan. Maka dari itu, kami di sini sudah menyediakan 2 pertanyaan agar bisa membantu teman-teman dalam memperkuat pemahaman teman-teman semua. Bagi yang ingin menjawab, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, dipersilakan kepada Yasya ingin menjawab soal nomor berapa? Baik, terima kasih Rejiliani atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjawab soal nomor 2. Sebentar ya. Jadi kan di soal nomor 2 itu diketahuinya bahwa ada data-datanya kan. Nah, di sini pertama kan untuk nilai median itu datanya harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil sampai terbesar. Jadi itu 38, 39, 40, 40, 40, kemudian 42, 43, dan 45. Kemudian nilai median itu kan tadi katanya dicari nilai tengah. Kalau misalnya jumlah datanya genap, berarti nilai tengahnya pasti ada 2. Nah, kalau nilai tengahnya ada 2 itu dijumlahkan, terus dibagi 2. Tapi kalau jumlahnya datanya itu ganjil, pasti cuma 1 nilai tengahnya. Nah, dikarenakan ini genap gitu, ada 8, jadi genap, jadinya ada 2 nilai, tengahnya 40 sama 40. Setelah diurutkan, datanya 40 sama 40 ditambahkan, 40 ditambah 40, hasilnya itu 80, kemudian dibagi 2, jadi hasilnya 40. Jadi nilai mediannya itu ada 40. Kemudian kalau nilai modusnya terbanyak itu ada 3 kali kan, tadi ada 40, 40, sama 40, jadi nilai modusnya ada 40, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yasya yang telah menjawab soal nomor 2 dan jawabannya benar. Itu selanjutnya kepada Najwa yang mengangkat tangan. Bersilakan untuk menjawab. Terima kasih. Saya izin menjawab soal nomor 1, yaitu sebutkan jenis-jenis statistik deskriptif. Ada 3 jenis statistik deskriptif, yaitu distribusi frekuensi dan tendensial sentral, serta variabilitas yang mencakup jangkauan, variansi, dan standar deviasi. Sekian. Baik, terima kasih kepada Najwa yang telah menjawab. Jawabannya benar. Baiklah, teman-teman, sebelum menutup presentasi, izinkan saya menyimpulkan pembahasan materi pada hari ini. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa statistik deskriptif merupakan langkah pertama yang harus digunakan oleh peneliti untuk mengolah data penelitian, karena di dalamnya memuat penyajian data, ukuran pemusatan data, dan ukuran penyebaran data. Saya rasa cukup sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang teman-teman berikan. Terima kasih pula atas partisipasi teman-teman yang telah menjawab dan memperhatikan. Terima kasih pula saya ucapkan kepada rekan-rekan kelompok 6 yang telah ikut menyumbangkan energinya. Mohon maaf atas segala salah kata yang mungkin menyinggung dan pembawaan kami yang dirasa masih kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.